Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan berbagai macam referensi yang ada di dalam anime. Nah, di konten kali ini, gue tertarik untuk nyari detail dari anime kesukaan kita semua, yaitu Kaminaki. Anime jelek dengan gambar busuk, tapi ternyata enak untuk ditonton. Gue udah nonton anime ini sebanyak 3 kali berturut-turut, dan gue berhasil notice banyak banget detail yang menarik. Dan gue yakin, ada banyak detail yang bahkan tidak akan kalian sadari kalau kalian cuma nonton anime ini sekali. So, langsung aja, mari kita mulai dari detail yang pertama. Di bagian awal episode 1, kita diperlihatkan Yukito yang diarak dan mau dilempar ke dalam laut. Lalu setelah sampai di tebing, salah satu pengikut bapaknya ngomong kalau Yukito sudah sampai di lokasi, dan dia menyebut Yukito sebagai ahli waris kedua. Nah, kata ahli waris kedua menyiratkan kalau Yukito merupakan anak kedua dan dia mempunyai seorang kakak. Buat yang gak tahu, meskipun kakaknya Yukito tidak pernah disinggung di cerita utama, tapi sebenarnya kakaknya Yukito punya ceritanya sendiri dengan judul Kaminaki One-chan. Dan manga itu bercerita tentang kakaknya Yukito yang pergi ke isekai hanya untuk mencari Yukito. Detail berikutnya ada ketika Yukito tenggelam ke dalam laut. Di sini kita diperlihatkan beberapa scene singkat mengenai masa lalunya Yukito, dan salah satu scene yang muncul memperlihatkan Yukito bersama dengan kapibara. Nah, buat yang gak tahu, anime Kaminaki merupakan adaptasi dari manga dan bukan light novel. Ini artinya semua scene yang tidak ada di versi manga bisa kita anggap sebagai inisiatif dari studio yang ngebuat anime ini alias original scene. Kalau kalian ingat, ketika episode 4-nya rilis, autor Kaminaki ngomong lewat tweetnya kalau scene traktor yang ditempel mukanya Roy merupakan inisiatif sutradaranya. Dengan kata lain, beberapa scene original di anime Kaminaki dibuat dengan tujuan tertentu, entah untuk tujuan komedi atau bahkan menyimpan referensi. Dan akan ada beberapa detail di video ini yang berhubungan dengan original scene. Nah, salah satunya adalah gambar kapibara ini. Alasan kenapa versi animenya menampilkan gambar kapibara, karena ketika episode ini rilis, entah kenapa kapibara lagi jadi trending di internet, dan mungkin saja anime Kaminaki pengen ikutan tren ini. Detail selanjutnya, di sepanjang episode 1, kita beberapa kali diperlihatkan kedai miliknya Aru-Aru. Dan kalau kalian sadar pada saat itu, kedainya Aru-Aru masih belum mempunyai logo. Kedai itu baru mempunyai logo setelah masuk episode 3, yaitu setelah Mitama menyelamatkan rubah peliharaannya Aru-Aru. Nah, buat yang gak sadar, maskot yang ada di logo kedainya Aru-Aru adalah rubah ini. Meskipun sekilas maskotnya lebih terlihat seperti hamster, tapi kalau kita perhatikan dasi di lehernya maskot itu, bentuknya sama seperti dasi yang ada di lehernya si rubah. Apalagi di episode 3, Yukito sebut kalau Mitama setara dengan rubah yang ada di kedai, karena mereka sama-sama maskot. Detail selanjutnya, awalnya gue heran kenapa para penduduk Kakuri bisa dengan santainya menghambur-hamburkan alkohol. Contohnya di scene ini, kita diperlihatkan Shirohiro yang menumpahkan alkohol di kepalanya Roy. Tapi setelah gua nonton ulang, gua notice kalau Klein sempat ngomong di episode 1 kalau anggur yang mereka panen kebanyakan dan mau tidak mau sisanya harus dibuang. Kalimat ini menandakan kalau penduduk Kakuri sama sekali tidak ragu untuk membuang makanan jika jumlahnya sudah melebihi yang mereka butuhkan. Salah satu alasannya karena mereka tidak bisa menyimpan makanan yang tersisa. Hal ini bisa menjelaskan kenapa mereka sama sekali tidak ragu untuk menumpahkan alkohol mereka, karena mereka punya banyak sekali stok anggur dan mereka sama sekali tidak keberatan jika harus menumpahkan sedikit alkoholnya. Detail berikutnya ada ketika Yukito pertama kali datang ke ibu kota. Kalau kalian perhatikan, kalian pasti sadar kalau sepanjang jalan di ibu kota terdapat lampu. Nah, kalau ada lampu, otomatis pasti ada listrik. Tapi di episode 4, Klein ngomong kalau di ibu kota tidak terdapat listrik dan mereka masih menggunakan lampu minyak sebagai penerangan. Ini artinya, semua lampu yang ada di sepanjang jalan ibu kota bukanlah lampu yang dinyalakan dengan listrik, melainkan lampu yang masih menggunakan minyak. Tapi kalau di versi manga, kita memang sama sekali tidak diperlihatkan adanya lampu ketika Yukito datang ke ibu kota. Nah, ngomongin soal listrik, kalau memang di ibu kota tidak terdapat listrik, lalu bagaimana dengan mesin yang mengendalikan Kaisar? Bukannya mesin itu bergerak karena listrik? Apalagi di episode 5, kita sempat diperlihatkan Mitama yang kesetrum karena nyentuh barang di ruangannya Kaisar. Nah, perkara listrik di ibu kota memang masih belum dijelasin di season 1, tapi setelah gue baca versi manga, hal ini baru akan dijelasin di season 2 nanti, dengan kata lain spoiler. Lanjut detail terakhir di episode 1, ketika mereka mau pulang dari ibu kota, Yukito sempat menyaksikan sistem pengakhiran hidup. Nah, kalau kalian notice, di belakang orang-orang yang akan dieksekusi, terdapat semacam batu dengan tulisan. Lalu ketika Yukito mau pulang, tulisan di batu itu malah di zoom in. Scene ini pengen ngasih tahu kita kalau tulisan di batu tersebut merupakan nama-nama orang yang akan dieksekusi, dan nama yang di zoom in adalah namanya Aru-Aru dan juga Shirohiro. Hal ini bisa kita lihat dari adanya huruf yang berulang, dan huruf itu sepertinya adalah huruf Ru dari namanya Aru-Aru dan juga Shirohiro. Detail berikutnya, sepanjang anime Kaminaki, kita selalu diperlihatkan si rubah yang dibuat dalam bentuk 3D. Tapi kalau kalian nonton episode 2, tepatnya ketika judul episode ini dibacakan, kita sempat diperlihatkan seperti apa bentuknya si rubah kalau digambar dalam bentuk 2D.
Detail selanjutnya, di bagian akhir episode 4, akhirnya ketahuan kalau Klein sebenarnya adalah Loki yang menyamar. Dengan kata lain, Klein aslinya adalah perempuan. Nah, kalau kalian sadar, sebelum identitas asli Klein terungkap, kita sebenarnya sudah diberi beberapa petunjuk mengenai identitas aslinya Klein. Petunjuk pertama ada di episode 2, ketika Roy mulai merasakan kenikmatan setelah dirinya tersiksa. Lalu kita pun diperlihatkan reaksi para karakter perempuan yang merasa jijik, yaitu Shirohiro, Aru dan juga Klein. Scene ini pengen ngasih tahu kita kalau Klein sebenarnya bukanlah karakter pria, melainkan karakter wanita. Makanya dia juga ikutan jijik ketika melihat Roy. Petunjuk kedua ada di episode 4, ketika Klein ngomong ke Yukito kalau dia aslinya adalah penduduk ibu kota. Lalu kita diperlihatkan Mitama yang ngomong kalau ternyata manusia ada banyak jenisnya. Kalimat ini pengen ngasih tahu kita kalau Mitama bisa melihat wujud asli Klein, dan Mitama mengira kalau wujud asli Klein adalah jenis manusia yang berbeda dengan Yukito. Lanjut detail berikutnya, di episode 2, kita sempat diperlihatkan Mitama yang cosplay jadi idol, dan kita juga diperlihatkan Roy yang sedang menggunakan ranting kayu layaknya glow stick. Scene ini connect dengan episode 10, di mana Yukito ingin ngebuat band, dan Roy terlihat seperti orang yang sudah berpengalaman memegang glow stick. Dan detail terakhir di episode 2, ada ketika Aru membawa rubah yang lagi sakit. Di sini, Aru ngomong kalau kemungkinan rubahnya keracunan obat anti hama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa rubah keracunan obat anti hama yang biasanya dikasih ke tanaman? Bukannya rubah adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Nah, ternyata jawabannya ada di ending episode 7. Kalau kalian nonton musik endingnya sampai habis, di sini kita diperlihatkan si rubah yang lagi kepikiran anggur. Scene ini pengen ngasih tahu kita kalau rubah peliharaannya Aru adalah jenis rubah omnivora, yaitu jenis rubah yang bisa makan buah, dan sepertinya rubah itu suka makan anggur. Jadi sangat masuk akal kenapa rubah itu bisa keracunan obat anti hama, karena rubah itu baru saja memakan anggur yang telah diberi obat anti hama. Keren gak tuh detailnya? Satu lagi detail yang keren, anggap saja yang satu ini sebagai teori. Masuk episode 3, kita diperlihatkan Atar yang sedang bertarung melawan T-Rex janin. Lalu masuk episode 9, kita diperkenalkan dengan jenis T-Rex baru, yaitu T-Rex biru dengan tangan berotot. Nah, kalau kalian perhatikan, sebagian badan T-Rex biru yang ada di episode 9 terlihat berwarna merah. Ini adalah warna yang sama dengan warnanya si T-Rex janin. Lalu, kalau kalian perhatikan lebih jeli lagi, terlihat kalau bentuk ekornya si T-Rex biru sama dengan bentuk ekornya si T-Rex janin. Nah, teori gua, kemungkinan si T-Rex biru merupakan versi awal dari T-Rex janin. Dan ketika sudah dewasa, si T-Rex biru akan berubah menjadi T-Rex janin. Ini bisa menjelaskan kenapa ukuran tubuh T-Rex janin jauh lebih besar daripada T-Rex biru. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa sebagian besar tubuh T-Rex biru bisa berwarna merah. Karena perlahan-lahan tubuh mereka nantinya akan berubah menjadi full merah. By the way, kalau di versi manga, Gaiju-nya bukan T-Rex, melainkan monster lain yang bentuknya kayak kucing, kadal, dan apalah itu. Jadi bisa dibilang, Gaiju versi T-Rex adalah original anime. Masuk episode 4. Di episode ini kita diperlihatkan pertarungan Mitama melawan Atar. Dan setelah gua baca versi manga, ternyata ada beberapa scene yang tidak ada di versi manganya, alias original scene. Salah satu scene yang tidak ada di versi manga adalah ketika Mitama ngeluarin pose ini. Setelah gua cari tahu, banyak yang bilang kalau posenya Mitama mirip seperti posenya Momoshiki ketika dia bertarung melawan Sasuke dan Naruto di anime Boruto episode 65. Berhubung ini adalah original scene di versi anime, bisa saja scene ini cuma kebetulan, tapi bisa juga disengaja. Jadi anggap aja detail yang satu ini cuma buat seru-seruan. Masih di pertarungan Mitama melawan Atar, kalau kalian perhatikan, salah satu makhluk yang Mitama panggil mempunyai bentuk seperti ular. Nah, kalau kalian nonton episode 11, salah satu kekuatannya Gaia adalah mampu memunculkan ular dari dalam tubuhnya. Berhubung Mitama dan Gaia sama-sama dewa bumi, maka masuk akal kalau kekuatan mereka mirip dan mereka sama-sama bisa memanggil ular. Lanjut episode 5. Di episode ini terungkap kalau dunia yang Yukito datangi ternyata bukanlah dunia lain, melainkan dunia yang berada jauh di masa depan. Nah, yang menarik, ketika fakta ini terungkap, Mitama sempat menyebut bumi sebagai Ashihara no Nakatsumi. Dalam mitologi Jepang, Ashihara no Nakatsumi adalah istilah untuk dunia yang berada di antara Takamagahara, yaitu surga, dan juga Yomi, yaitu neraka. Kalimat ini memastikan kalau di dunia Kaminaki terdapat tempat yang disebut surga dan juga neraka, di mana surga adalah tempat para dewa dan neraka biasanya adalah tempatnya iblis. Nah, kalau kalian baca manga Kaminaki One-chan, ternyata ada Arkon yang kekuatannya berasal dari iblis dan bukan dewa. Masih di episode 5, di sini kita diperlihatkan masa lalunya Loki dan alasan kenapa Loki ingin membunuh Kaisar. Lalu kita juga sempat diperlihatkan Loki yang ingin menginjak kecoa. Mungkin kalian semua tahu kalau kecoa disebut-sebut sebagai salah satu makhluk dengan kemampuan bertahan hidup paling tinggi. Sehingga masuk akal kenapa masih ada kecoa yang hidup meskipun sudah ribuan tahun berlalu. Di sini juga kita diberitahu mengenai keberadaan para Arkon yang lain dan kita diperlihatkan siluet beberapa Arkon yaitu Dakini, Loki, dan Gaia. Nah, di sini masih ada satu Arkon lagi yang masih misteri karena dia belum sempat muncul di season 1. Tapi ternyata Arkon itu malah muncul di manga Kaminaki One-chan. Kalau kalian penasaran siapa dia, silahkan baca sendiri, gua tidak mau spoiler.
Masuk episode 6, di awal episode Loki ngomong kalau Atar sudah tidak lagi bisa menggunakan kekuatannya karena mesin di kekaisaran telah hancur. Kalimat ini menjelaskan kalau semua Arkon bisa mendapatkan kekuatan berkat bantuan mesin atau teknologi. Nah, kalau kalian sadar, semenjak mesin di kekaisaran hancur, Atar dan Loki sudah tidak lagi mengeluarkan efek-efek hologram seperti yang kita lihat di episode 4 dan 5. Hal yang serupa juga terjadi pada Dakini di bagian awal episode 8 dan juga Gaia di bagian awal episode 11. Mereka semua sudah tidak lagi mengeluarkan efek-efek hologram di tubuh ataupun baju mereka. Detail berikutnya, gue bakal nampilin sebuah gambar di layar dan gue pengen kalian tebak apa yang aneh atau menarik dari gambar ini. Sudah, kalau kalian bisa nebak selamat, tapi kalau kalian gak sadar, coba perhatikan pohon yang ada di belakang kedainya Aru-Aru. Nah, di atas pohon itu ada rubah. Udah, itu doang detailnya. Lompat ke episode 8, di bagian awal episode ini, kita diberitahu mengenai masa lalunya Dakini dan terungkap kalau Dakini ternyata adalah orang yang ngebuat buku dewasa. Nah, di sini Dakini ngomong kalau dia sengaja ngebuat buku dewasa sebagai bentuk perlawanan, tapi pada akhirnya buku itu pun dilarang oleh Kaisar. Scene ini terhubung ke episode 1 Keminaki, di mana Roy sempat ngomong kalau dia mendengar kabar tentang buku terlarang, buku yang bahkan dilarang untuk dibahas, dan ternyata itu adalah buku dewasa. Ini berarti alasan kenapa buku dewasa disebut sebagai buku terlarang bukan karena buku itu berisi hal-hal yang tidak senonoh, melainkan karena buku itu dilarang langsung oleh Kaisar, makanya disebut sebagai buku terlarang. Selain itu, setelah Dakini ngomong kalau buku buatannya telah dilarang, kita pun diperlihatkan bocah yang lagi baca buku buatannya Dakini. Nah, kalau kalian sadar, kertas di buku itu mempunyai bekas seperti habis dibakar, makanya kertasnya terlihat bolong-bolong. Buku yang lain pun bernasib sama, yaitu mempunyai bekas seperti habis dibakar, seperti habis terkena air dan juga covernya dirusak. Detail ini mau ngasih tahu kita kalau buku buatannya Dakini bukan cuma dilarang, melainkan buku buatannya juga dimusnahkan oleh Kaisar. Tapi ternyata masih ada beberapa buku yang tersisa, dan sepertinya si bocah ini berhasil mengamankan beberapa buku yang belum rusak total. Masih tentang buku, kalau kita perhatikan cover buku ketika Dakini pertama kali ngebuat bukunya, terlihat kalau semua cover buku pada masa itu masih sangat mulus. Tapi ketika Yukito datang ke toko di episode 1, bisa kita lihat kalau semua cover buku pada masa itu sudah terlihat sangat tua dan tidak terawat. Masih di episode 8, di episode ini kita diperlihatkan Atar dan Shirohiro yang datang menyelamatkan Yukito. Lalu Mitama kaget melihat jumlah pengikut Atar yang banyak banget, sedangkan pengikutnya Mitama hanya tersisa 2 orang. Yang jadi pertanyaan, siapakah 2 orang pengikut Mitama yang tersisa? 2 orang itu sudah pasti bukan Yukito dan sudah pasti bukan Roy, karena Roy murtad. Ini berarti 2 orang pengikut Mitama yang masih tersisa adalah Aru-Aru dan Shirohiro. Nah, yang menarik, meskipun Shirohiro tidak ikut pergi bersama Mitama, tapi kepercayaan Shirohiro masih tetap tidak berubah dan dia tidak berpindah kepercayaan seperti pengikutnya Mitama yang lain. Masuk ke episode 9, di episode ini kita diperkenalkan dengan Arkon baru yaitu Gaia, dan ketika pertama kali bertemu, Gaia langsung mencium Atar. Lalu kita diperlihatkan scene bunga berwarna putih. Nah, bunga yang kita lihat di layar adalah bunga lili, atau kalau di Jepang, bunga lili disebut Yuri. Jadi, alasan kenapa bunga ini muncul ketika Gaia mencium Atar, karena mereka ingin menyensor scene Yurinya. Detail berikutnya ada ketika mereka pergi ke ibu kota dan mereka bertemu kembali dengan Loki yang sudah mempunyai 1 juta pengikut. Mendengar Loki yang punya pengikut sebanyak itu, Mitama sebut kalau dia juga punya 10.000 pengikut dan Mitama baru sadar kalau pengikutnya Loki jauh lebih banyak daripada dirinya. Nah, yang menarik, coba kalian perhatikan ekspresi Gaia ketika Mitama sebut kalau dia punya 10.000 pengikut. Secara tiba-tiba, Gaia mengeluarkan ekspresi serius ketika Mitama ngomong kalau dia juga punya pengikut. Setelah gua baca manga, scene ini ternyata tidak ada di versi manga dan termasuk original scene. Jadi scene ini sengaja ditambahkan untuk ngasih clue kalau Gaia punya kebencian terhadap dewa dan dia tidak bisa menahan ekspresinya ketika tahu kalau Mitama juga adalah dewa. Lanjut episode 10. Di bagian awal episode, kita diperlihatkan Mitama yang lagi diikat. Dan kalau kalian sadar, di mulutnya Mitama juga terdapat lakban. Ini artinya, mulutnya Mitama sempat ditutup dengan lakban biar dia tidak berisik. Jadi, alasan kenapa Mitama baru ngomong sekarang, karena lakban di mulutnya baru saja terbuka. Masuk ke episode 11. Di episode ini terungkap kalau Gaia ternyata telah memelihara Typhon dan dia ingin menggunakan makhluk itu untuk menghancurkan ibu kota. Melihat makhluk sebesar itu, Yukito pun meminta Mitama untuk segera berlutut dan berbicara dengan dewanya Gaia sama seperti ketika melawan Dakini. Tapi Mitama ngomong kalau dewanya Gaia tidak bisa diajak bicara. Nah, kalau di versi anime, memang tidak dijelasin kenapa dewanya Gaia tidak bisa diajak bicara. Tapi kalau di versi manga, dijelasin kalau dewanya Gaia adalah dewa yang setara dengan Mitama karena mereka sama-sama dewa bumi. Tapi masalahnya dewanya Gaia tidak punya kesadaran sehingga dia tidak bisa diajak berkomunikasi. Nah, dari tadi, gue sama sekali tidak menyinggung soal referensi para dewa yang dipakai di anime Kaminaki, karena takutnya referensi mereka bakalan ngebuat konten ini jadi kepanjangan. Tapi, kalau untuk karakternya Gaia, gue bakal ngejelasin 1 referensi saja yang menurut gue paling penting. Dalam mitologi Yunani, Gaia adalah nama untuk dewa bumi, dan Gaia merupakan ibu dari para dewa di mitologi Yunani. Inilah yang jadi alasan kenapa karakternya Gaia di anime Kaminaki tertarik untuk membuat keluarga dan mengumpulkan anak kecil.
Lanjut detail berikutnya, ada ketika kita diberitahu mengenai masa lalunya Gaia, yang aslinya adalah anak dari seorang pemimpin agama. Lalu scene-nya pun berubah dari yang awalnya terlihat menyenangkan, lama-kelamaan terlihat semakin menyeramkan. Tapi yang menarik, meskipun scene masa lalu Gaia makin lama makin mengerikan, tapi musik yang mengiringi scene itu justru adalah lagu opening anime Kaminaki yang terdengar sangat ceria. Nah, kombinasi antara feel yang ceria, sekte sesat, dan juga kejadian mengerikan merupakan ciri khas dari film horor berjudul Midsommar. Dan gua cukup yakin kalau scene mengenai masa lalu Gaia merefer ke film Midsommar. By the way, scene masa lalunya Gaia kalau di versi manga tidak dibuat seperti ini. Jadi gua percaya kalau memang scene ini sengaja dibuat untuk merefer ke sana. Sama satu lagi, di sini kita diberitahu kalau ibunya Gaia sering melukai tubuhnya Gaia sebagai bentuk dari ritual agama mereka. Nah, mungkin saja ini yang jadi alasan kenapa Gaia bisa terbiasa dengan rasa sakit, bahkan dia sampai menemukan kenikmatan di balik rasa sakit itu. Masuk ke detail di episode terakhir, yaitu episode ke-12. Pertama, gue pengen ngomongin soal panggung yang ditarik sama satu mobil. Kalau di versi manga, scene ini terbilang masih masuk akal karena ukuran panggungnya lebih kecil dan panggung itu ditarik dengan banyak mobil. Tapi versi anime malah ngebuat scene ini jadi makin geblek dengan ngebuat panggungnya terlalu besar dan yang narik cuma satu mobil doang. Hasilnya, scene ini jadi jauh lebih lucu di versi anime daripada di versi manganya. Apalagi di episode sebelumnya, mobil ini juga ternyata punya nitro, dan kalau di manga, scene nitro itu tidak ada. Detail berikutnya, ada ketika Yukito sadar kalau dia telah diracuni Gaia, dan ini yang jadi alasan kenapa dia kesulitan untuk berpikir. Nah, setelah gue nonton ulang, sepertinya scene di episode 11 ketika Gaia mencium Yukito adalah momen ketika Yukito diracuni. Lanjut, kalau kalian perhatikan di episode ini, terlihat kalau Yukito mampu bertarung melawan Archon dalam pertarungan jarak dekat. Hal ini sempat disinggung di manga Kaminaki One-chan, di mana kakaknya Yukito ngomong kalau dia tidak pernah menang bertarung melawan Yukito karena Yukito adalah seorang judo master. Ini bisa menjelaskan kenapa di episode 1, Yukito mampu menumbangkan beberapa tentara dengan tangan kosong, dan kenapa di episode 5, Yukito juga mampu menumbangkan Loki. Detail berikutnya, seperti yang kita lihat di episode 12, terungkap kalau ternyata di dalam Taipon terdapat ruangan. Nah, versi anime Kaminaki memang tidak ngejelasin kenapa bisa ada ruangan di dalam Gaiju. Tapi di versi manga, dijelasin kalau Taipon aslinya adalah Gaiju yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang perbekalan dan juga personel. Mirip-mirip seperti pesawat atau mobil yang tugasnya untuk membawa tentara ataupun kargo. Karena hal ini dibuatlah sebuah dimensi khusus di dalam tubuh Taipon sebagai ruangan untuk menampung barang bawaannya. Nah, detail ini juga sepertinya bisa menjawab alasan kenapa para ilmuwan pada masa itu bisa ngebuat Archon dengan kekuatan dewa, karena buktinya pada saat itu mereka bahkan mampu memanipulasi dimensi. Dan detail terakhir di episode 12, ada ketika Yukito sadar kalau pengikutnya Mitama harusnya tidak sampai 30.000 orang. Ini karena di episode 9, kita diberitahu kalau pengikut Atar dan Mitama sama-sama masih ada di angka 10 ribuan. Dan kalau dijumlah harusnya tidak sampai 30.000. Nah, kalau di manga disebutin secara jelas kalau harusnya pada saat itu pengikut Mitama hanya berjumlah 22.879 orang. Nah, itu tadi beberapa detail menarik yang berhasil gue temukan setelah nonton anime Kaminaki beberapa kali. Gue pribadi sama sekali tidak menyangka kalau anime serandom ini dan gambar sebusuk ini ternyata masih menyimpan detail dan juga referensi yang menarik. Gue sih minimal harus nonton sampai 3 kali untuk bisa nyadar kalau ternyata ada detail seperti ini. Tapi sisanya terserah kalian, apakah beberapa detail yang gue sebutkan tadi cuma kebetulan atau ternyata memang disengaja. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.